Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ringkasan materi fisika kelas 11 semester 1, fluida statis bagian yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas, tentunya setelah yang satu ini. Pada pembahasan di awal ini akan kita bahas hukum Archimedes. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertanya, mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung di atas laut? Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa kapal selam dapat menyelam jauh ke dalam laut? Atau bahkan kita berangan-angan ingin menaiki balon udara seperti ini. Dari ketiga contoh yang kita sampaikan, tentunya prinsip dasar dari kapal laut, kapal selam, dan balon udara ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak di SMP, yaitu prinsip gaya apung yang kita kenal dengan hukum Archimedes. Masih ingat bunyi hukum Archimedes? Hukum Archimedes berbunyi, benda yang tercelup ke dalam fluida, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kalau kita tuliskan rumusannya, besar gaya apung atau kita tuliskan FA, nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau kita tuliskan WF. F artinya apa? F ini artinya fluida atau cairan. Atau boleh kita tuliskan nilainya sama dengan W atau berat, boleh kita ganti massa dikalikan gravitasi. Massa apa? Ya tentunya massa fluida. Ingat, dalam zat cair biasanya yang diketahui bukan massanya, namun massa jenisnya. Sehingga perumusan ini bisa kita tuliskan nilainya sama dengan massanya, bisa kita ganti massa jenis dikalikan volumenya. Karena ini tadi massa fluida, tentunya massa jenisnya pun massa jenis fluida dan volumenya adalah volume fluida atau cairan. Tinggal kita kalikan gravitasi. Inilah yang dinamakan gaya apung atau yang sering kita kenal dengan hukum Archimedes. Supaya lebih paham, kita berikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah batu yang volumenya 3000 cm3 berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm3, tentukan gaya tekan ke atas pada batu. Dari hukum Archimedes yang sudah kita tuliskan rumusnya ini, langsung bisa kita jawab gaya apung atau kita tuliskan FA, nilainya sama dengan massa jenis fluida. Batu ini tadi tercelup di mana? Ya, tercelup di air. Yang massa jenisnya berapa ini? Ya, 1 gram per cm3. Kalau dituliskan dalam satuan SI, nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan angkanya saja, nilainya 1000 dikali VF artinya apa ini? Volume benda yang tercelup dalam fluida. Karena batu ini tercelup seluruhnya, maka nilai VF ini kita ganti dengan volume batu. Nilainya berapa? Ya, 3000 cm3. Karena satuannya belum SI, kita ganti jadi berapa? Ya, 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kita tuliskan angkanya saja, 3 kali 10 pangkat min 3. Tinggal kita kalikan gravitasinya nilainya berapa. Kalau tidak disebutkan, kita masukkan nilainya 10. Tinggal kita ringkas. Ini kita hilangkan, yang min 3 pun kita lenyapkan. Maka gaya apungnya atau FA nilainya sama dengan, tinggal kita kalikan 3 kali 10. Nilainya berapa? Ya, kita masukkan 30. Satuannya apa? Ya, Newton. Ada enggak jawabannya? Tidak ada ya. Ingat, ini hanya contoh, bukan soal pilihan ganda. Ini tadi benda yang tenggelam. Selanjutnya akan kita bahas ketika suatu benda kita masukkan dalam suatu cairan, apa yang terjadi?
Basah ya? Bukan itu maksudnya ya. Walaupun jawabannya juga tidak salah. Maksudnya ketika suatu benda dimasukkan ke dalam cairan, kejadiannya bisa apa? Ketika benda tadi massa jenisnya lebih besar daripada fluida atau cairan, maka kondisinya gimana? Ya, baik-baik saja ya. Kita lukiskan tenggelam. Kondisi berikutnya, ketika massa jenisnya sama dengan massa jenis cairan, ya tepat sekali ya, melayang atau kita gambarkan di tengah. Namun kalau massa jenisnya lebih kecil daripada fluida atau cairan, posisinya gimana? Ya mengapung ya, tidak mungkin terbang. Gambarkan di sini ya. Dalam soal-soal yang sering muncul adalah menghitung massa jenis benda yang tenggelam dan juga yang terapung. Loh kok tidak yang melayang? Karena massa jenis benda yang melayang sama dengan massa jenis cairannya. Maka dalam ujian-ujian jarang sekali soal-soal yang pertanyaannya berkaitan dengan benda yang melayang ini. Misalkan ditanyakan benda ini melayang di air. Ingat massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. Tentunya massa jenis benda ini juga nilainya sama dengan 1. Kelihatannya soalnya tidak mungkin sekecil atau seheboh itu. Walaupun demikian, nanti tetap akan kita bahas, baik berkaitan dengan massa jenis benda yang tenggelam, benda yang melayang, maupun benda yang terapung. Tentunya setelah yang satu ini. Selanjutnya kita bahas benda yang tenggelam dalam fluida. Kita gambarkan dulu. Jika ada suatu wadah atau tempat yang terisi fluida atau cairan, dalam wadah ini kita masukkan benda yang massa jenisnya lebih besar dari fluida atau cairan ini. Posisi bendanya di mana? Setelah dimasukkan, tentunya posisi benda tenggelam. Pada benda atau batu ini ada gaya kemana? Ya, gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita beri lambang V, dan tentunya ada gaya apung yang arahnya ke atas yang kita beri lambang FA. Sebenarnya pada saat di dasar ini ada gaya yang ke atas yang namanya gaya normal. Namun pada pembahasan kali ini hanya kita fokuskan pada 2 gaya ini saja. Maksudnya gimana? Pada kasus benda yang tenggelam seperti ini, tentunya gaya berat yang kita tuliskan W nilainya lebih besar dari gaya apung yang kita tuliskan FA. Loh kok bisa lebih berat? Misalkan kita masukkan di atas seperti ini, karena gaya beratnya lebih besar, tentunya batu atau benda ini bergerak ke bawah dan akhirnya berhenti di dasar wadah ini. Dari ilustrasi ini jelas bahwa gaya berat lebih besar dari gaya apung. Gaya berat rumusnya apa? Ya, massa kali gravitasi. Namun pada pembahasan fluida biasanya perumusan massa langsung kita ganti dengan massa jenis dikalikan volume. Ingat karena ini tadi massa benda, sehingga massa jenisnya pun kita tuliskan massa jenis benda atau rho B. Dan volumenya pun kita tuliskan volume benda atau VB. Jangan lupa kita kalikan gravitasi. Nilainya lebih besar dari gaya apung apa rumusnya? Ya, massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dan tentunya dikali gravitasi. Tinggal kita coret-coret, di ruas kiri ada gravitasi kita singkirkan, di ruas kanan pun ada gravitasi kita lenyapkan. Ingat volume benda yang tercelup dalam fluida ini semuanya tercelup. Artinya apa? Tentunya volume yang tercelup nilainya sama dengan volume benda ini. Karena sama volume benda yang tercelup, ini pun bisa kita coret dengan volume benda ini. Sehingga jelas pada kasus benda yang tenggelam, massa jenis benda atau rho B nilainya lebih besar dari massa jenis cairan atau rho F. Inilah penjelasan tentang massa jenis benda yang tenggelam dalam fluida. Untuk menghitung massa jenis benda yang tenggelam seperti ini gimana caranya? Ya, jangan kemana-mana, langsung kita perhatikan yang satu ini. Ada batu atau benda ditimbang di udara, misalkan penunjukan berat benda, berat beban ini ketika di udara kita tuliskan WU,
Kita kasih contoh, misalkan beratnya 10 Newton. Tentunya kalau benda ini tadi dicelupkan dalam suatu cairan, maka penunjukannya tentunya berbeda. Misalkan penunjukannya kita tuliskan berat semu. Untuk mempermudah logika, kita masukkan angka, misalkan nilainya 6 Newton. Ketika ditimbang di udara, penunjukannya kita misalkan 10. Sedangkan ketika dicelupkan dalam suatu cairan atau fluida, penunjukannya 6 Newton. Dari contoh ini nampak cairan atau fluida mendorong benda ini ke atas, yang kita sebut gaya apung. Nilainya berapa? Gaya apung ini tentunya nilainya 4 Newton. Loh, kok bisa 4 Newton? Ingat, gaya berat tadi arahnya ke bawah 10 Newton, dan tentunya gaya yang vertikal juga 10 Newton. Kalau di sini sudah ada 6 Newton, maka gaya apungnya tentunya 4 Newton. Kalau belum jelas, dengan perumusan hukum Newton bisa kita tuliskan gaya berat atau WU yang arahnya ke bawah, tentunya nilainya sama dengan gaya yang ke atas. Gaya yang ke atas tadi apa? Ya, berat semu atau WS, tinggal kita jumlahkan dengan gaya apung yang arahnya ke atas. Yang kita contohkan ini berat di udara berapa? Ya, 10 Newton. Nilainya sama dengan berat semuanya berapa ini tadi? Ya, 6 Newton. Ditambah gaya apungnya nilainya sama dengan 4 Newton. Inilah perumusan untuk menghitung benda yang tenggelam. Untuk menentukan massa jenis benda yang tenggelam seperti ini, caranya gimana? Kita ingat dulu rumus massa jenis benda, kita tuliskan Rho B, nilainya sama dengan massa benda dibagi volume benda tersebut. Massa benda yang dipakai yang mana? Menghitungnya dari berat benda di udara. Kita misalkan akan menghitung massa jenis benda ini, massanya dihitung dari berat benda di udara yang sudah diketahui. Karena berat benda sama dengan massa dikali gravitasi, tentunya kalau menghitung massa, berat ini tinggal kita bagi gravitasi. Kalau ingin kita contohkan, massa benda ini nilainya berapa? Ya, langsung kita masukkan nilainya sama dengan 1 dibagi volume benda ini. Menghitungnya caranya gimana? Ya, kita ingat gaya apung tadi nilainya sama dengan massa jenis fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida kali gravitasi. Maka kalau gaya apungnya sudah ketemu, gravitasi sudah tahu, dan massa jenis fluida atau cairan sudah ada, maka volume benda yang tercelup dalam fluida itu juga sudah tahu. Karena benda ini tercelup seluruhnya, maka volume benda tadi atau kita tuliskan VB nilainya sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Sehingga tinggal kita masukkan FA dibagi Rho fluida kalikan gravitasi. Inilah perumusan untuk mencari volume benda yang tercelup. Maka kalau gaya apungnya sama dengan 4, massa jenis air atau fluida sama dengan 1000, dan gravitasi sama dengan 10, tentunya volume benda ini langsung bisa kita masukkan nilainya 4 kali 10 pangkat min 4. Kalau ada yang kesulitan menghitung ini, coba kita jabarkan. 10 pangkat min 4 kalau naik jadi 10 pangkat berapa? Ya, 10 pangkat 4, atau kita tuliskan 10.000 dibagi nilainya ini berapa? Ya, 4. Maka massa jenis benda ini nilainya sama dengan 10.000 dibagi 4, masih ingat? Ya, ketemunya 2.500. Ingat satuannya kilogram meter pangkat min 3. Kalau jawaban Anda kurang dari 1000, maka bisa dipastikan jawabannya salah. Loh, kok salah? Karena yang kita contohkan tadi air, massa jenis air adalah 1000, massa jenis benda tentunya lebih besar dari itu. Maka untuk kasus ini, inilah jawabannya. Selanjutnya akan kita bahas untuk menghitung massa jenis benda yang melayang maupun yang mengapung. Oke, sekarang kita bahas untuk benda yang melayang dalam fluida. Menurut hukum Newton yang pertama, benda diam artinya apa? Ya, jumlah gayanya nilainya sama dengan 0. Artinya apa?
Ya, pada kasus ini sigma FY-nya nilainya 0. Atau kalau kita tuliskan, karena ini setimbang, berat benda yang arahnya ke bawah, tentunya nilainya sama dengan gaya apung yang arahnya ke atas. Berat benda apa tadi rumusnya? Ya, rho VG. Rho apa? Ya, massa jenis benda. V-nya apa? Ya, volume benda. Dan tentunya ini gravitasi. Nilainya sama dengan gaya apungnya, rumusnya apa? Ya, sama rho VG. Tapi ingat, rho-nya apa? Ya, massa jenis cairan yang terdesak atau massa jenis fluida. Dan volumenya pun juga volume cairan yang terdesak atau kita tuliskan volume fluida. Ingat pada kasus ini, volume cairan yang terdesak tentunya sama dengan volume benda ini. Maka volume fluida ini langsung kita singkirkan. Ini pun juga langsung kita lenyapkan. Dan tentunya jangan lupa mencoret nilai gravitasinya. Sehingga untuk kasus benda melayang langsung bisa kita rumuskan massa jenis benda nilainya sama dengan massa jenis fluidanya atau cairannya. Maka untuk kasus-kasus ini tadi sudah kita contohkan, jarang sekali ditanyakan dalam suatu persoalan. Kita contohkan kalau ini tadi di air yang massa jenisnya adalah 1000, maka otomatis massa jenis benda ini juga 1000. Misalkan cairannya kita ganti minyak yang nilainya sama dengan 800 kg per meter kubik, maka tentunya massa jenis benda yang melayang di cairan ini juga sama, yaitu 800 kg per meter kubik. Sehingga bisa dipastikan soal-soal seheboh itu jarang sekali keluar dalam ujian. Langsung kita bahas untuk benda yang mengapung. Oke, sekarang kita bahas untuk benda yang mengapung. Karena benda ini diam di sini, tentunya sesuai dengan hukum Newton, gaya yang arahnya ke bawah, yang kita tuliskan W, tentunya nilainya sama dengan gaya yang ke atas, atau kita tuliskan F A. W-nya apa tadi? Ya, gaya berat yang kita tuliskan rho VG, nilainya sama dengan gaya apung, nilainya juga sama dengan rho VG. G-nya langsung kita coret, V-nya dan rho-nya jangan dicoret. Loh, kok tidak dicoret? Ingat yang sebelah kiri tadi, berat benda, maka rho-nya adalah rho benda, volumenya pun juga volume benda. Sedangkan yang sebelah kanan, gaya apung, rho-nya adalah rho fluida, dan volumenya pun juga volume fluida. Ingat, karena benda yang tercelup hanya sebagian, maka volume zat cair yang terdesak hanya sebagian, atau dengan kata lain tidak sama dengan volume benda itu. Sehingga untuk mencari massa jenis benda, volume benda ini tinggal kita pindah ruas. Nilainya sama dengan volume yang tercelup dikalikan massa jenis fluida dibagi volume benda atau kita tuliskan VB. Inilah perumusan untuk mencari massa jenis benda yang terapung. Dari perumusan ini tentunya bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan massa jenis benda yang terapung. Sebagai contoh, jika ada kayu yang 3/4 bagiannya tenggelam dalam air. Jika ditanya massa jenis kayu ini, nilainya berapa? Tinggal kita selesaikan dengan rumus ini. Massa jenis benda atau kayu ini nilainya sama dengan yang tercelup dalam air ada berapa bagian? Ya, 3/4. Langsung kita masukkan 3/4 dikali massa jenis fluida. Karena cairannya air, langsung kita masukkan 1000. Sehingga massa jenis benda ini nilainya sama dengan 1000 langsung kita coret dengan 4. Ini muncul angka 250. Tinggal kita kalikan 3. Nilainya berapa? 750 kilogram meter pangkat min 3. Oke, saya yakin tidak sulit. Kalau pengen soalnya yang lebih kompleks, silahkan kunjungi channel Fisika Asiku, pembahasan soal fluida statis. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.